Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Yulianti. Saya adalah seorang guru MI yang mengajar di Darul Hidayah, Kota Bandung. Saya juga sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura. NIM 25381101306 dan NPK 087287007807. Kali ini saya akan praktek pembelajaran di kelas 5 bab 8 materi Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat pagi ini? Masih. Hari ini di tanggal 8 Mei 2025 sudah siap mempelajari pelajaran hari ini? Siap. Sudah siap? Katakan saya siap. Bisa? Siap. Sudah siapkah Anda belajar hari ini? Saya siap. Ya. Nah, sekarang hari ini coba dulu dilihat temannya. Apakah ada temannya yang tidak masuk hari ini? Siapa? Alisa. Kemana Alisa? Yang sakitnya seperti itu. Kalau ada sakit ataupun mau izin, segera memberitahukan lewat pesan ya, bisa melalui WhatsApp menitipkan pesan ya. Kita berdoa dulu ya. Ayo pimpin doa dulu Habibi. Istiadan siap. Rukunan doaan. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi
juga bencana alam. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Ini adalah tujuan kita, pembelajaran kita hari ini. Iya, terima kasih. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengajukan dulu pertanyaan. Siap? Siap. Nih, 1, 2, 3. Apa saja contoh bencana alam yang dapat merubah bumi? Apa? Apa saya? Banjir, ada apa lagi? Gempa. Longsor, ada apa lagi? Gempa. Gempa, ada apa lagi? Ada badai. Tsunami, ada apa lagi? Gunung Merapi. Gunung Merapi yang sedang aktif ya. Pintar semua. Kasih tepuk hebat dulu buat kelas 5. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Yes, yes. Allahu Akbar. Pintar ya. Lanjut ya. Yang kedua adalah bagaimanakah dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Apakah berdampak bagi kita manusia ketika ada bencana alam? Berdampak. Apa coba yang bisa? Siapa boleh acungkan tangannya? Apa Bibi? Rumah akan Rumah akan hancur. Siapa lagi yang bisa? Rumah akan tenggelam kalau ada banjir. Siapa lagi yang bisa? Ada. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Ini, coba lihat, coba amati, perhatikan bersama. Ini ada bencana alam apa ya? tsunami. Tsunami, lihat ombaknya yang begitu besar menyapu jalan raya. Ya. Tsunami itu pernah terjadi di tahun 2000 di Pangandaran, dekat dengan kita di Jawa Barat. Lihat tuh, rumah sampai hancur, porak-poranda. Padahal ini jarak dari laut ke daratan ini jauh. Tetapi karena ombak yang begitu besar, tersapulah rumah-rumah warga juga, semuanya habis hanyut terbawa air ombak dari tsunami. Ini kejadian waktu tahun 2006. Pertamanya sebelum ada tsunami, ada dulu gempa. Ketika sudah ada gempa, menyebabkan air laut pasang menjadi tsunami. Jadi gelombangnya naik. Maka dari itu kita harus senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar terhindar dari segala bencana dan musibah. Jangan lupa tetap beristighfar ya. Kemudian, nih gambar 2 ada gambar apa? Banjir, banjir. Yang kedua sayang, Banjir. ada gambar banjir. Yang ketiga ada gambar apa? Yang ketiga gunung meletus ini mengeluarkan apa ya? Lava. Lava ini? Lava itu sangat panas. Lava itu ada yang lava seperti ini, merah ya, itu sangat panas. Ada juga lahar dingin. Kalau lahar dingin itu adalah yang dikeluarkan itu seperti bukan lumpur dan bercampur di Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Merapi. Lanjut lagi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kenampakan alam di bumi ini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor alam. Kalau faktor alam itu terjadi dengan sendirinya karena alam. Nah, apa saja sih contoh aktivitas alam faktor alam itu? Contohnya ada erosi. Ada apa lagi? Pasang surut air laut. Ada apa lagi? Ada hujan. Ada apa lagi? Ada angin. Ada apa lagi? Cahaya matahari. Ada apa lagi? Dan juga yang sekarang sedang kita pelajari yaitu adalah pinter. Nah, selain aktivitas manusia, aktivitas alam, ada juga faktor aktivitas daripada manusia itu sendiri. Kalau sekarang ya, seperti apa contohnya? Nah, kebakaran hutan itu kalau dari faktor alamnya, kebakaran hutan itu terjadi karena sinar matahari yang sangat terik dan tidak ada hujan. Jadi kemarauannya sangat panjang yang mengakibatkan daun yang kering menjadi bergesekan karena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar. Bentuk permukaan bumi beraneka ragam. Ada yang menonjol dan ada juga yang berbentuk cekuk. Nah, ini apa namanya? Danau. Tidak hanya Ya. itu. Di bumi kita ini juga ada daerah yang penuh dengan tanaman. Namun Hijau ada ya? juga daerah yang gersang. Biasanya di padang Bumi pasir. tempat tinggal kita juga mengalami perubahan. Oh ya, sangat Bumi indah yang ya. kita tinggali sekarang berbeda dari bumi ketika kita masih bayi. Lalu apa saja perubahan yang terjadi di bumi? Mengapa bumi kita ini bisa berubah? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia. Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Kan ya? Beberapa peristiwa alam yang sering terjadi dan berbahaya antara lain adalah banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, hingga pengaruh pasang surut air. Peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi, sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia hanya dengan mata, misalnya gempa bumi dan gelombang tsunami. Peristiwa alam bisa juga terjadi karena aktivitas yang terjadi di bagian luar bumi, dan terdapat banyak tanda yang bisa kita amati, misalnya gunung meletus, angin puting beliung, hingga badai. Sobat Sumber Belajar, Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering terjadi adalah gempa bumi. Gempa bumi di Indonesia itu ya. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jika 2 lempeng bertemu di suatu sesar, keduanya bisa bergerak saling menjauhi, saling mendekati, atau saling bergeser. Biasanya gerakan ini tidak dapat dirasakan manusia. Ada saatnya gerakan lempeng ini saling mengunci sehingga terjadi kumpulan energi yang berlangsung terus-menerus. Lalu batuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerakan tersebut, sehingga terjadi pelepasan energi yang mendadak. Saat itulah terjadi peristiwa yang disebut gempa bumi. Gempa bumi juga bisa diakibatkan oleh aktivitas gunung api. Saat gunung api Mengeluarkan apa namanya ini? yaitu erupsi, Abu. gunung api akan mengeluarkan awan panas, Abu hujan akan api, panas gitu. lava, Wah, ini gas apa ya? berapi, dan banjir lahar. Tuh, ada banyak lava. Ini lava yang keluar. Gempa bumi dan letusan gunung api dapat mengakibatkan bencana alam lain, contohnya tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Penyebab tsunami paling banyak dikarenakan gempa bumi di dasar laut. Gempa bumi tersebut mengakibatkan rangkaian gelombang laut yang mampu menjelang dengan kecepatan hingga lebih 900 terhadap kehidupan manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, mari perhatikan video berikut ini. Pada video berikut ini, apa yang kalian lihat? Apa yang dilihat? Betul sekali, ini merupakan bencana yang fatal, Ya, yaitu ini letak ya. gempa bumi. Oh, ini apa? Lalu, berikutnya sudah bencana alam gunung meletus. Ini apa ini? Ada bencana alam, yaitu banjir. Oh, ini apa ini? Yaitu angin puting beliung. Apa lagi ini? Tsunami. Lalu yang selanjutnya, nah, bencana alam berikut adalah bencana alam tanah longsor.
Nah, anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui berbagai macam contoh bencana alam, pertanyaannya, mengapa bencana tersebut bisa terjadi? Ya, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya saja, letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan yang tinggi. Berikutnya, Longsor ya. tanah longsor. Tanah longsor dikarenakan yaitu disebabkan karena berubahnya kulit bumi seperti ketinggian pegunungan, patahan, lipatan akibat tenaga tektonik. Selain itu, disebabkan juga pergerakan magma melalui celah lapisan kulit bumi. Jika sampai terjadi bencana alam, bentuk permukaan bumi pasti mengalami perubahan. Sekarang bagaimana dampaknya? Ya, Bagaimana dampaknya? coba kita lihat dari video ini ya. Ada apa yang pertama ini? Korban Jadi jiwa. bencana alam akan menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, munculnya masalah kesehatan. Orang-orang ketika banjir ada yang sakit, banyak yang sakit ketika banjir. Mungkin air bersihnya kurang. Iya. Nah, ini juga ada gangguan mental. Tahu tsunami mengakibatkan trauma yang mendalam. Ada apa lagi? Kesulitan air bersih dan makanan. Ya. Kemudian apa? Kemudian ekonomi. Ya. Jadi ketika ada waktunya time is ice breaking. Time is game. Kita akan game dulu ya. Untuk tadi sudah menyaksikan videonya dengan serius sekali, hebat anak-anak pintar ya. Anak-anak soleh-solehah ya. Sekarang kita main game. Mau siapa yang mau main game? Aku boleh ya. Nanti ibu minta setiap kelompok siapa yang mau jadi yang menjawabnya. Kelompok ini siapa? Habibie kelompok ini siapa? Hadibah kelompok ini siapa? Alia. Nanti ketika kertas ini dikasih kepada temannya, yang 3 orang ini mohon tutup mata ya. Nanti teman-temannya akan menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang ada di kertas ini. Nanti kamu harus menjawab, oke? Disimpulkan ciri-cirinya apa sih dari teman-teman ini. Nanti kalian yang menjawab ini yang menjawab. Siap? Siap. Ibu bagikan saja ya. Ayo pilih. Oke. Ya, yang bukanya bukan yang buka itu bukan itu. Yang bukanya temennya. Kamu merem. 1, 2, 3 tutup mata dulu. Yang mau ikutan tutup mata, yang mau menjawab, oke? Sudah dijawab? Teman-temannya sudah dibaca? Apa bencananya? Sudah dipikirkan apa ciri-ciri dari bencananya? Tutup kembali kertasnya, oke? Mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok ini boleh? Siap? Boleh kamu berdiri? Sebutkan teman-teman ya. 1, 2, 3. Muncul, apa lagi? Apa lagi? Jalan hancur. Apa biasanya bencana apa yang terjadi? Gempa bumi, betul tidak? Betul. Kasih tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Yes, yes. Wow. Lanjut ke kelompok 2 ya. Sudah siap nih menjawab? Yang lain menyebutkan ciri-ciri. Yang mana yang menjawab? Oh, ini yang menjawab, Adibah. Siap teman-teman sudah mencari ciri-ciri dari bencana tersebut? Siap. 1, 2, 3. Ombak yang besar, ada air, ada apa lagi? Apa jawabannya, tahu nggak? Tsunami, betul tidak tsunami? Betul. Lihat dulu sebentar. Betul jawabannya tsunami. Terima kasih Bu ya. Kelompok terakhir.
Siap? Oh, belum. Menjawab? Yang lain sebutkan ya ciri-cirinya. 1, 2, 3. Ada air. Ada apa lagi? Rumah tenggelam. Bencana apa biasanya Ibu? Betul, tidak banjir. Betul. Terima kasih. Tepuk hebat buat semua. Hebat. Yes. Alhamdulillah ya. Nah sekarang untuk pembelajaran selanjutnya adalah berkelompok. Ketika sudah menyimak video tadi, kalian berdiskusi dengan teman sekelompok. Ibu berikan lembar kerja peserta didik yang akan diisi oleh kelompok kalian. Tuliskan nama kelompoknya apa, kemudian nama anggotanya siapa saja. Nanti intinya dijawab, pertanyaannya dijawab dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompok. Bisa ya? Nanti siapa yang mau menuliskan bebas ya? Iya boleh. Boleh. Yuk, siapa yang mau tulis? Tulis nama kelompok di atas aja ya. Di atas. Yuk, siapa yang mau tulis? Mau kerjain dulu. Udah? Langsung di sini diskusi. Bagaimana? Sudah siap hasil diskusinya? Sekarang mari kita lihat hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang keras suaranya ya. Gunung meletus Penyebabnya faktor alam. faktor alam. Lanjut selanjutnya. Tsunami penyebab faktor alam. Faktor alam. Kemudian Banjir penyebab Adit, nih lihat di sini saja Adit. Lihat ya. Ini gambar apa Adit? Yang ini. Faktor alam, pintar. Hebat ya, tepuk tangan dulu buat Adit ya. Adit, gempa bumi faktor alam. gempa bumi faktor alam. Kemudian yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Boleh duduknya dengan laki-laki ya. Nah, setelah kesimpulan dari ketiga kelompok yang maju ke depan, ternyata faktor-faktor bencana yang kalian pelajari itu adalah banyak yang terjadi karena faktor alam. Tetapi tidak menutup juga kalau seperti tanah longsor, apalagi banjir, apalagi kekeringan, itu bisa diakibatkan oleh sebab faktor manusia. Karena apa? Misalnya, kalau banjir bisa karena faktor manusia. Kan kalau dari faktor alam itu hujannya, curah hujannya tinggi terus-menerus setiap hari akan mengakibatkan banjir. Kalau dari faktor manusia, apa yang bisa menyebabkan banjir itu sendiri? Buang sampah
sendiri-sendiri ya. Nah, bagikan ya. Tolong bagikan dulu. Biarin dulu. Ya. Ini bisa. Nah, silakan kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan yang tadi ya. Jadi apa saja sih faktor bencana alam yang dapat merubah bumi? Ada bencana apa saja? Ada banjir, ada gempa, apa lagi? Ada longsor, ada meletus, ada tsunami. Nah, semua itu adalah faktor-faktor bencana alam yang diakibatkan oleh faktor alam. Nah, kemudian apakah ada dampaknya bencana itu bagi manusia? Ada. Apa saja dampaknya tadi? Sakit. Ada korban sakit, korban jiwa, ada apa lagi? Rumahnya hancur, ya kehilangan ekonominya menurun. Ya apa? Sakit, ada yang banyak yang sakit, ada kekurangan apa? Kekurangan air bersih. Kekurangan makanan juga bisa, pinter ya. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Kalian sudah mengetahuinya. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk minggu depan kita mempersiapkan tentang demonstrasi bagaimana bisa terjadinya gempa bumi. Alat dan bahannya mohon disiapkan dari rumah. Nanti kita di sini akan demonstrasi. Mengerti? Mengerti. Sekian pelajaran dari Ibu. Kita Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.